Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Tenaga Listrik 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami, hasil rangkuman kami, hasil pemahaman kami terkait salah satu buku berjudul Electric Power Distribution Engineering karya Turan Gonen. Adapun anggota dari kelompok 5, saya sendiri, Najwa Kamila, dan teman saya, Ulfa Natasha Dila, Josafat Romario, Samuel Philip, dan Zuhaina Zahra. Adapun chapter yang akan kami bahas dari buku ini yaitu chapter kelima dengan judul Design Considerations of Primary System. Adapun table of content dari chapter 5 ini yaitu yang pertama introduction, radial type primary feeder, loop type primary feeder, primary network, primary feeder voltage levels, primary feeder loading, tie lines, distribution feeder exit rectangular type development, radial type development, radial feeders with uniformly distributed load, radial feeders with non-uniformly distributed load, dan application. Yang pertama yaitu sistem utilitas listrik yang berada antara gardu distribusi dan transformator distribusi disebut sistem primer yang terdiri dari sirkuit pengumpan primer atau pengumpan distribusi primer. Sistem ini meliputi pengumpan utama atau biasanya sirkuit 3 fasa, 4 kawat serta cabang-cabang atau lateral atau sirkuit 1 fasa atau 3 fasa yang diambil dari pengumpan utama. Cabang-cabang ini bisa berupa sublateral yang terutama ditemukan di area perumahan atau pedesaan. Pengumpan dilengkapi dengan perangkat pemutus yang ditempatkan di berbagai lokasi agar gangguan pada satu sirkuit tidak mengganggu pelanggan secara luas. Ini dimungkinkan melalui koordinasi operasi fuse dan recloser. Di wilayah padat atau di perkotaan, pengumpan primer biasanya dipasang di bawah tanah dengan kabel 3 konduktor radial. Metode ini lebih estetis dan minim gangguan, tetapi lebih mahal dan membutuhkan waktu perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan rating pengumpan primer yaitu jenis beban yang dihubungkan, terus area laju pertumbuhan beban, ada jenis biaya konstruksi, sirkuit desain, dan kapasitas gardu yang terlibat. Selanjutnya yaitu ini adalah gambar substation bus dari 12,47 kV, di mana area perumahan sekitar 1.000 rumah per mil persegi, area pengumpan sekitar 1-4 mil persegi, tergantung pada kepadatan beban 15-30 lateral satu fasa per pengumpan, 150-500 megavolt ampere, gangguan hubung singkat tersedia di gardu induk, saklar terbuka normal untuk keadaan darurat transformator distribusi atau DT, di mana melayani 4-20 rumah. RI-nya yaitu recloser atau pemutus dengan beban 3 fasa dan cabang 1 fasa. Gambar ini menunjukkan diagram satu garis dari pengumpan distribusi primer yang khas. Kondisi tegangan sistem distribusi dapat ditingkatkan dengan memasang kapasitor shunt dekat dengan beban untuk manfaat yang optimal. Kapasitor shunt juga dapat memperbaiki faktor daya, mengurangi penurunan tegangan, arus, dan kerugian di antara kapasitor dan bus daya utama. Selanjutnya, pemilihan kapasitas harus tepat untuk mencegah tegangan lebih saat beban rendah. Kapasitor seri juga dapat meningkatkan tegangan tetapi tidak mengurangi arus maupun kerugian pada sistem. Selanjutnya adalah radial type primary feeder. Ya, feeder primary type radial adalah bentuk feeder primer yang paling sederhana dan berbiaya rendah, sehingga paling umum digunakan. Pada tipe ini, feeder utama bercabang menjadi lateral primer yang kemudian terpisah menjadi beberapa sublateral untuk melayani transformator distribusi. Umumnya feeder utama dan subfeeder adalah sirkuit 3 fasa, 3 atau 4 kawat, sedangkan lateral biasa 3 fasa atau 1 fasa. Arus tertinggi pada konduktor sirkuit yang meninggalkan gardu induk dan berkurang menuju ujung feeder karena cabang lateral dan sublateral. Biasanya ukuran konduktor feeder juga berkurang seiring menurunnya arus. Keandalan kelangsungan layanan feeder primer tipe radial rendah
gangguan di satu lokasi pada feeder ini menyebabkan pemadaman bagi semua konsumen di feeder tersebut, kecuali jika gangguan dapat diisolasi dengan perangkat pemutus seperti fuse, sectionalizer, saklar pemutus, atau recloser. Di sebelah ini adalah gambar bentuk dari radial type primary feeder. Gambar di samping menunjukkan tipe feeder primary radial yang dimodifikasi dengan saklar pengikat dan sekat untuk memungkinkan pemulihan layanan cepat bagi pelanggan. Ini dilakukan dengan mengalihkan bagian feeder yang tidak terganggu ke feeder primer yang berdekatan. Gangguan dapat diisolasi dengan membuka perangkat pemutus yang terkait di kedua sisi di bagian yang terganggu. Selanjutnya adalah loop type primary feeder. Gambar di samping menunjukkan tipe lain dari feeder primer radial dengan feeder express dan backfeed. Bagian feeder antara bus tegangan rendah gardu dan pusat beban area layanan disebut feeder express yang tidak memiliki subfeeder atau lateral yang terhubung. Namun subfeeder diperbolehkan untuk menyediakan aliran balik atau backfeed menuju gardu dari pusat ke beban. Gambar ini menunjukkan pengaturan feeder tipe radial untuk area fasa di mana setiap fasa dari feeder 3 fasa melayani area layanannya sendiri. Pada gambar sebelumnya dan ini setiap titik mewakili beban 3 fasa seimbang yang terpusat di lokasi tersebut. Untuk gambar yang ini menunjukkan feeder primer tipe loop yang mengelilingi area beban feeder dan kembali ke bus. Kadang-kadang saklar pemutus hubungan loop diganti dengan pemutus sirkuit loop karena kondisi beban. Ukuran konduktor feeder biasanya dipertahankan sama di seluruh loop dan dipilih untuk menangani beban normalnya ditambah setengah beban loop lainnya. Pengaturan ini menyediakan 2 jalur paralel dari gardu ke beban. Saat loop dioperasikan dengan pemutus atau saklar pemutus, hubungan akan terbuka atau NO. Gangguan primer menyebabkan pemutus feeder terbuka dan tetap terbuka hingga gangguan diisolasi dari kedua arah. Pengaturan feeder primer tipe loop sangat bermanfaat untuk layanan dengan keandalan tinggi. Biasanya pemutus feeder terpisah di setiap ujung loop lebih disukai meskipun biayanya yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zuhaina Zahra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang primary network. Jaringan primer adalah sistem dari beberapa feeder yang saling terhubung dan disuplai oleh sejumlah gardu induk. Feeder primer radial dapat diambil dari tipe feeder yang saling terhubung. Mereka juga dapat disuplai langsung dari gardu induk. Setiap type feeder memiliki 2 sirkuit breaker terhubung di setiap ujungnya untuk mengurangi beban yang terputus atau terganggu akibat gangguan yang terjadi pada type feeder. Sistem jaringan primer menyuplai beberapa beban dari beberapa arah, lokasi transformator yang tepat di pusat-pusat beban berat, dan pengaturan feeder di bus gardu induk memberikan tegangan yang memadai di titik-titik penggunaannya. Secara umum, rugi daya pada jaringan primer lebih rendah dibanding dengan sistem radial yang sebanding karena adanya pembagian beban. Keandalan dan kualitas layanan dari pengaturan primer network jauh lebih tinggi daripada pengaturan radial dan loop. Namun desain dan operasinya lebih sulit dibanding dengan sistem radial atau loop. Ini gambar menunjukkan dari primer network. Selanjutnya, C. Tingkat tegangan primer feeder ada faktor paling penting yang mempengaruhi desainnya, biaya, dan operasi sistem. Beberapa aspek desain dan operasi yang dipengaruhi oleh tingkat tegangan primer adalah seperti panjang primer feeder, beban primer feeder, jumlah gardu distribusi, rating gardu distribusi, jumlah jalur subtransmisi, jumlah pelanggan yang terpengaruh oleh pemadaman tertentu, praktik pemeliharaan sistem, jangkauan pemangkasan pohon, penggunaan beberapa tiang listrik, jenis desain dan konstruksi jalur tiang, penampilan jalur tiang. Selanjutnya, C. Berikut adalah diagram yang menunjukkan faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan tingkat tegangan feeder, yaitu ada company policy, power loss, load project, voltage drops, feeder length, subtransmission voltage. Beberapa sistem distribusi menggunakan lebih dari satu tegangan primer, misalnya 12,47 dan 35,5
34,5 kilovolt. California adalah salah satu dari sedikit negara bagian yang memiliki sistem primer 3 fase 3 kawat. Sistem 4 kawat lebih ekonomis, terutama untuk distribusi residensial bawah tanah atau URD, karena setiap lateral primer hanya memiliki satu kawat fasa berinsulasi dan netral terbuka, bukan dua kawat berinsulasi. Selanjutnya, biasanya feeder primer terletak di area dengan kepadatan beban rendah, dibatasi panjang dan bebannya oleh penurunan tegangan yang diizinkan daripada oleh batas thermal. Sementara itu, feeder primer yang terletak di area dengan kepadatan beban tinggi, seperti area industri dan komersial, mungkin dibatasi oleh thermal. Em, Feeder dengan panjang yang meningkat juga melayani lebih banyak beban. Oleh karena itu, keuntungan yang dipengaruhi dari tingkat tegangan baru yang lebih tinggi melalui faktor kuadrat tegangan, yaitu faktor kuadrat tegangan sama dengan VL dikali N nu per VL dikali NO pangkat 2. Harus dialokasikan untuk pertumbuhan beban dan jarak. Lebih lanjut, penurunan tegangan dalam persentase yang sama akan selalu terjadi asalkan hubungan berikut ini ada, yaitu rasio jarak dikali rasio beban sama dengan faktor kuadrat tegangan. Rasio jarak sama dengan jarak baru per jarak sebelumnya. Rasio beban sama dengan beban feeder baru per beban feeder sebelumnya. Hubungan antara faktor kuadrat tegangan dan prinsip jangkauan jarak feeder dapat dijelaskan lebih lanjut pada gambar 59. Lanjutnya, cek. Lanjutnya, cek. Lanjut. Dari gambar berikut ini merupakan prinsip jangkauan area feeder terkait dengan tegangan feeder dan beban yang terdistribusi secara merata. Lanjut, cek. Beban feeder primer didefinisikan sebagai beban feeder selama kondisi beban puncak yang diukur di substation. Beberapa faktor yang mempengaruhi desain beban pada feeder meliputi kepadatan beban feeder, sifat dari beban feeder, tingkat pertumbuhan beban feeder, persyaratan kapasitas cadangan untuk kondisi darurat, persyaratan kontinuitas layanan, persyaratan keandalan layanan, kualitas layanan, tingkat tegangan primer, jenis dan biaya konstruksi, lokasi dan kapasitas substation distribusi, persyaratan regulasi tegangan. Lanjut. Ini merupakan diagram yang menunjukkan faktor-faktor tambahan yang memengaruhi keputusan untuk menentukan rute feeder. Jumlah feeder dan pemilihan ukuran konduktor feeder dapat dilihat pada gambar 5.11 hingga 5.13. Lanjut, cek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya itu materi tentang the lines. Tie lines ini adalah saluran yang menghubungkan dua sistem suplai listrik untuk menyediakan layanan darurat ke satu sistem dari sistem lainnya. Fungsi utama dari tie lines ini yang pertama itu untuk layanan darurat untuk feeder terdekat, di mana untuk mengurangi waktu pemadaman pada pelanggan dengan menyediakan suplai cadangan ketika salah satu feeder mengalami gangguan. Fungsi yang kedua itu layanan darurat untuk sistem gardu induk yang berdekatan, di mana memungkinkan transfer beban di antara gardu tanpa memerlukan pasokan cadangan di setiap gardu. Thailand sini biasanya dirancang agar feeder dari trafo yang sama mengarah ke arah berlawanan. Misalnya pada sistem dua trafo, satu trafo itu menyediakan suplai ke arah utara dan selatan. Sementara trafo lainnya itu ke arah timur dan barat. Dan juga penempatan saklar pemutus atau disconnect switches ini berada di titik strategis yang memfasilitasi pemindahan beban dan pemulihan layanan yang lebih cepat. Lanjut sih. Mana gambar berikut ini merupakan diagram satu garis untuk suplai area dua gardu induk dengan garis pengikat. Lanjut sih. Materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang distribusi pengumpan ataupun pengemban tipe persegi panjang, di mana tujuan dari pengemban
pengembangan persegi panjang ini adalah memberikan desain area distribusi yang efisien dan seragam sehingga perubahan jaringan saat perluasan sistem bisa diminimalkan. Di mana contoh implementasinya itu pada gardu induk dengan 12 sirkuit pengumpan, setiap gardunya itu melayani sekitar 6 mil persegi dengan 12 feeder ataupun 4 feeder per trafo. Di setiap sirkuitnya itu melayani area sekitar setengah mil persegi. Di mana metode pengembangan berdasarkan kepadatan beban ini, yang pertama itu untuk area beban tinggi menggunakan metode sirkuit pengumpan 1 2 4 8 12 untuk memberikan fleksibilitas tinggi dalam transfer beban dan layanan cadangan. Pada area ini, gardu induk yang berdekatan diatur dengan prinsip serupa agar bisa menopang beban satu sama lain pada kondisi darurat. Metode pengumpan 1 2 4 8 12 ini sangat diinginkan untuk daerah dengan kepadatan beban tinggi. Berikut gambar 5.15 sampai 5.18 ini menunjukkan urutan pemasangan trafo dan feeder tambahannya. Lanjut, cek. Gambar yang pertama itu 5.15 merupakan gambar pengembangan tipe persegi panjang. Gambar 5.16 menunjukkan pengembangan tipe persegi panjang dengan 2 transformator tipe 1. Selanjutnya, cek. Gambar 5.17 pengembangan tipe persegi panjang dengan 2 transformator tipe 2. Untuk gambar 5.18 merupakan pengembangan tipe persegi panjang dengan 3 transformator. Selanjutnya, C. Untuk area beban rendah menggunakan metode sirkuit pengumpan 1 2 4 6 8 12. Jarak antara gardu yang lebih jauh mengharuskan setiap gardu mandiri dalam menangani beban. Dan metode ini memastikan level tegangan minimum tetap terjaga meskipun transfer beban tidak tersedia. Metode ini mengharuskan gardu induk untuk memiliki ketiga bank trans sebelum menggunakan trafo yang lebih besar untuk memberikan kemampuan pengencangan yang lebih besar di dalam gardu induk individu. Berikut gambar 5.19 sampai 5.23 dari metode ini. Pada gambar 5.19 menunjukkan urutan pemasangan trafo dan feeder tambahan tipe 1. Untuk gambar 5.2 menunjukkan urutan pemasangan trafo dan feeder tambahan tipe 2. Selanjutnya, C. Untuk gambar titik 521 ini menunjukkan urutan pemasangan trafo tambahan tipe 3. Untuk gambar 5.22 ini merupakan urutan pemasangan trafo dan feeder tambahan tipe 4. Dan terakhir gambar 5.23 ini merupakan urutan pemasangan trafo tambahan tipe 5. Selanjutnya, C. Selanjutnya yaitu pengemban tipe radial, di mana pengemban tipe radial ini menyerupai roda gerobak dengan gardu induk sebagai pusat dan penyulang yang menyebar radial sebagai jari-jarinya. Selain pengemban tipe persegi panjang yang terkait dengan perluasan saluran udara, terdapat tipe pengembangan kedua yang disebabkan oleh pertumbuhan subdivisi URD dengan penyulang bawah tanah. Penggunaan pada subsidi URD atau Underground Residential Distribution, penyulang bawah tanah diperpanjang untuk melayani beban lokal. Penyulang ini biasanya menggantikan jalur udara di area subdivisi untuk keandalan yang lebih tinggi. Saluran bawah tanah ini membentang ke area layanan yang telah dipeta atau diplat dan biasanya berakhir pada feeder overhead di lokasi jarak jauh. Keuntungan sistem radial ini yang pertama itu mengurangi dampak pemadaman lokal karena setiap penyulang melayani area tertentu secara mandiri. Keuntungan yang keduanya itu penataan ini ideal untuk area pemukiman dengan jaringan bawah tanah seperti perumahan untuk meminimalkan risiko gangguan. Selanjutnya, C. Oke. Selanjutnya adalah radial feeders with uniformly distributed load. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah jaringan distribusi 3 fasa dengan konstruksi yang sama di sepanjang L, baik dalam ukuran kabel atau jarak kawan. Impedansi saluran tandai sebagai
Z sama dengan R tambah JX per satuan panjang. Diasumsikan terdapat banyak beban dan atau jalur lateral yang terhubung rapat dengan saluran utama. Arus beban pada saluran utama menjadi fungsi jarak karena beban terdistribusi merata sepanjang saluran utama. Next. Berikutnya adalah gambar radial type development dengan 4 tipe. Next. Pertemuan berikut ini berlaku baik dalam variabel dimensi per unit atau per fasa lain netral. Tegangan rangkaian dapat berupa tegangan primer atau sekunder, dan oleh karena itu arus kapasitansisan dapat diabaikan karena beban total terdistribusi secara seragam dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan L, di mana dl per dx sama dengan K yang merupakan konstanta. Oleh karena itu, Ix yaitu arus utama pada jarak X dari pemutus sirkuit dapat ditemukan sebagai fungsi dari arus ujung pengirim Is dan jarak X. Oleh karena itu, untuk jarak dx, Ix2 sama dengan Ix1 kurang dl atau Ix2 sama dengan Ix1 kurang Kdx. Next. Di mana K sama dengan DI per dx atau kira-kira Ix2 sama dengan Ix1 kurang KdL dan Ix1 sama dengan Ix2 tambah KdL. Karena itu, K sama dengan IS per L, dan ketika X sama dengan L, maka IR sama dengan IS kurang K kali L, kali X. Next. Lalu, lakukan substitusi, didapatlah IR sama dengan IS dikalikan dengan 1 kurang X per L. Untuk jarak X tertentu, IX sama dengan IR. Persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi IX sama dengan IS dikalikan dengan 1 kurang X per L, yang memberikan arus listrik pada jarak tertentu X dari pemutus arus. Next. Penurunan tegangan seri diferensial dV dan kehilangan daya diferensial dPLS karena kehilangan I kuadrat R juga dapat ditemukan sebagai fungsi dari arus ujung pengirim IS dan jarak X dengan cara yang sama. Oleh karena itu, penurunan tegangan seri diferensial dapat ditemukan sebagai dV sama dengan IS kali Z dx, atau substitusi persamaan menjadi dV sama dengan IS kali Z dikalikan dengan 1 kurang X per L dx. Dan substitusi balik lagi nih. Substitusi menjadi dPLS dengan IS kalikan dengan 1 kurang X per L kuadrat dx. Next. Selanjutnya adalah pengumpal radial dengan beban terdistribusi tidak seragam. Diagram garis tunggal ditunjukkan pada gambar di bawah ini mengilustrasikan penyulang utama 3 fase yang memiliki beban yang disadap meningkat secara linear dengan jarak X. Perhatikan bahwa beban adalah 0 ketika X sama dengan 0. Plot arus ujung pengirim PS jarak X di sepanjang penyulang untuk menghasilkan kurva sebagai berikut. Next. Sini konstanta K dapat ditemukan dari integral dari X sama dengan 0 sampai I dari fungsi K kali IS X dx. Karena AK sama dengan 2 per L kuadrat, substitusi persamaan menjadi DIS per dx sama dengan minus 2 IS kali X per L kuadrat. Next. Oleh karena itu, penurunan tegangan secara diferensial adalah dV sama dengan IS kali Z dikalikan dengan 1 kurang X kuadrat per L kuadrat dx. Selain itu, kehilangan daya diferensial dapat ditemukan sebagai dPLS sama dengan IX kuadrat kali R dikalikan dengan 1 kurang X kuadrat per L kuadrat dikuadratkan dx. Next. Penurunan tegangan seri diferensial akibat arus IX pada setiap titik X pada feeder adalah VDX sama dengan integral dari 0 sampai X dV. Total kehilangan tembaga per fasa di utama karena kehilangan I kuadrat R adalah sigma PLS sama dengan integral dari 0 sampai 1 dPLS sama dengan 8 per 15 IS kuadrat kali R kali L. Next. Selanjutnya adalah penerapan konstanta sirkuit umum ABCD ke pengumpal radial. Asumsikan rangkaian transmisi satu fasa atau 3 fasa seimbang atau rangkaian distribusi yang disediakan oleh konstanta rangkaian umum ABCD seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tata campuran diasumsikan diketahui seperti yang biasa ditemui dalam desain sistem adalah Vs, PR, dan cos theta. Asumsikan bahwa semua data mewakili nilai dimensi per fase atau nilai per unit. Next. Diagram fasornya sebagai berikut. Tegangan ujung pengirim dalam hal konstanta rangkaian umum dapat dinyatakan sebagai berikut. Vs dengan vektor A cross vektor VR tambah vektor B kali vektor IR, di mana vektor IR sama dengan IR
kalikan dengan cos theta R kurang J sin theta R. Next. Karena itu, VR sama dengan VR dengan sudut 0 derajat, dan VS sama dengan VS kalikan dengan cos delta tambah J sin delta, di mana VS cos delta sama dengan A1 VR tambah B1 IR cos theta R tambah B2 IR sin theta R, dan VS sin delta sama dengan A2 VR tambah B2 IR cos theta R kurang dengan B1 IR sin theta R. Next. Oleh karena itu, dari persamaan sebelumnya, tegangan ujung penerima dapat ditemukan sebagai persamaan berikut ini. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Josafat Romario Sinaga. Oke, saya akan menjawab soal-soal pertanyaan dari contoh soal pertanyaan. Jadi yang soal pertama adalah pengumpan 3 fasa 34,5 kV Y grounded itu memiliki konduktor ACSR itu sekitar 500.000 mili per lingkaran dengan jarak setara dengan 60 inci antara konduktor fasa dan faktor daya beban tertinggal sekitar 0,8. Memakai 25 derajat Celcius dan 25 Hz, dan tentukan konstanta K dalam persen voltage drop per kVA per mil. Next. Dari soal-soal tersebut kita dapat kita ketahui yang pertama itu adalah tegangan sistemnya, yaitu sekitar 34,5 kV, jarak antara konduktor sekitar 60 inci, atau dalam meter itu sekitar 1,67 meter. Atau dalam mil bisa diperkirakan sekitar 0,0113 mil. Untuk konduktornya itu dia sekitar 500.000 kc mil. Ini maksudnya dia 500.000 mil per lingkarannya. Nah, untuk faktor dayanya itu sekitar 0,8 dan memakai suhu 25 derajat Celcius. Untuk soal tadi yang ditanya adalah konstanta K dalam persen voltage drop per kVA per mil. Jadi yang pertama itu adalah kita konversi jaraknya. Untuk jaraknya itu kan 60 inci, itu sekitar 1524 meter, atau dalam mil itu sekitar 0,013 mil. Dan untuk resistansi dan reaktansinya, untuk resistansi itu kita dapat dari data konduktor ACSR-nya itu yang 500.000 itu bisa didapatkan resistansi itu sekitar 0,079 ohm per mil, dan untuk reaktansinya itu sekitar 0,1 ohm per mil. Next. Lalu kita menghitung impedansi total seperti yang teman saya Samuel sampaikan tadi. Untuk rumusnya itu adalah Z sama dengan R ditambah JZ. Jika disubstitusikan, maka memiliki resistansi dan reaktansinya itu 0,079 ditambah J 0,1. Kemudian kita menghitung magnitudonya. Magnitudonya itu untuk magnitudonya ini dia memiliki rumus impedansi total sama dengan R tambah J X. Jika disubstitusikan, maka menjadi akar dari 0,079 kuadrat ditambah 0,1 kuadrat. Maka akan menghasilkan 0,127 ohm per mil. Untuk voltage drop-nya ini, dia memiliki rumus yaitu akar 3 dikali I dikali Z atau impedansi total. Jika kita substitusikan untuk voltage drop-nya ini, maka dia akan menghasilkan 16,67 ampere. Next. Nah, untuk voltage drop-nya ini yang hasil dari 16,67 ini itu tuh kita dapat dari arus bebannya. Jadi arus beban itu
itu sendiri nggak saya masukkan ke PPT, tapi saya hitung sendiri. Jadi untuk arus bebannya ini, dia itu memiliki daya, kisah misalkan daya yang kita punya itu adalah 1000 kilovolt, kVA maksudnya. Kemudian kita substitusi dengan rumus dari arus beban. Rumus dari arus beban itu sama dengan I sama dengan S per akar 3 dikali V. Untuk S-nya tadi kan kita misalkan 1000 kVA. Jadi kita substitusikan 1000 per akar 3 dikali 34,5. Itu dapat menghasilkan 16,67 ampere. Nah, itu untuk arus bebannya. Kemudian kita masukkan ke rumus dari voltage drop-nya. Untuk voltage drop itu kan rumusnya akar 3 dikali I dikali pedasi total. Kalau kita substitusikan menjadi akar 3 dikali 16,67 A dikali 0,127 ohm per mil. Maka akan menghasilkan 3,63 volt per mil. Kemudian kita menghitung konstantakanya. Konstanta sendiri itu memiliki rumus, yaitu K sama dengan voltage drop per S dikali 100% per D. D ini kita dapatkan dari apa namanya, dari arus yang kita hitung tadi, yang nggak saya masukkan tadi itu nilainya kan 16,67. Nah, itu nilai D-nya. Kalau kita substitusikan dari nilai konstantakannya ini dari rumus voltage drop per S dikali 100% per D, itu akan menghasilkan 32,19% voltage drop per kVA per mil. Nah, konstantaka ini didapatkan sekitar 32,19% VD per kVA per mil. Ini menunjukkan seberapa besar jatuh tegangan yang terjadi per unit daya pada jarak 1 mil untuk sistemnya. Next. Untuk soal nomor 2, potensi sentuhan yang dapat ditoleransi. Potensi sentuhan yang dapat ditoleransi dapat dihitung menggunakan rumus yang diterapkan dalam IES standar 80. Menurut standar ini, batas potensi sentuhan dapat ditentukan dengan pertimbangan arus yang mengalir melalui tubuh manusia dan resistivitas tanah. Yang diketahui dari soal tersebut adalah frekuensinya 60 Hz, durasinya 0,25 detik, dan jenis tanahnya adalah tanah kering. Untuk rumus potensi sentuhan, yaitu Vitat sama dengan ITAS kali R body. ITAS ini adalah arus maksimum yang dapat ditoleransi. Biasanya dia mengambil sekitar 5 miliampere untuk manusia. Dan untuk R body ini, dia merupakan resistansi tubuh manusia yang bervariasi tetapi sering dianggap sekitar 1000 ohm untuk kondisi yang normal. Next. Next. Ter. Dengan contoh, misalkan kita ngambil nilai resistansi tubuh manusia itu adalah 1000 ohm. Dan arus maksimum yang kita dapat itu ditoleransi sebagai 5 miliampere. Dan memakai rumus Vitat tadi, kita substitusikan 0,05 ampere dikali 1000 ohm akan menghasilkan 5 volt. Dan yang kedua, potensi langka yang dapat ditoleransi adalah perbedaan potensial antara dua titik di permukaan tanah yang dihasilkan oleh arus gangguan. Potensi langka dapat dihitung dengan menggunakan rumus Vitat sama dengan ITAS dikali R body. Next. Yang kedua adalah I-step dan R-step. I-step ini merupakan maksimum yang dapat ditoleransi. Sama kayak tadi ITAS tadi, dia diambil sekitar 5 miliampere untuk manusia, dan R-step ini merupakan resistansi dari dua kaki manusia. Diperkirakan sekitar 1000 ohm juga. Dengan contoh, misalkan kita ambil nilai resistansi antara dua kaki manusia sebagai 1000 ohm, dan arus maksimum yang dapat ditoleransi sebagai 5 miliampere. Untuk rumusnya, V-step sama dengan 0,05 A dikali 1000 ohm sama dengan 5 volt. Itulah hasil analisis dari pemahaman kami terkait buku Electric Power Distribution Engineering karya Turan Gonen. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Selamat malam.